Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada rekan-rekan yang bersedia hadir, izin memperkenalkan diri. Saya Ihsan Abdillah dari kelompok yang diketuai oleh Johannes dengan rekan-rekan saya juga, Nurul dan Ferry. Oke, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan manajemen proyek yang berisi analisis perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan anggaran, serta pemantauan kinerja proyek berdasarkan data yang telah disusun. Oke, kita langsung saja pada slide-nya. Saya serahkan kepada rekan saya sekaligus ketua, Johannes. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Lanjutnya ke slide selanjutnya. Oke, pada proyek ini sini ada daftar proyek. Ini sebagai gambaran umum untuk proyek yang kami lakukan. Nah, proyek ini dilaksanakan untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis saat ini melalui penerapan strategi manajemen yang lebih efisien. Nah, seluruh data yang digunakan itu berasal dari dokumen utama proyek yang berisi jadwal, work breakdown struktur ataupun WBS, serta berbagai metrik pelaksanaan proyek. Nah, fokus utama adalah itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengendalikan anggaran agar tetap sesuai rencana, dan memastikan seluruh pekerjaan selesai tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan. Lanjut. Ruang lingkup dan juga objektif. Tujuan utama proyek adalah menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan sesuai jadwal dan spesifikasi yang telah disepakati oleh seluruh pihak terkait. Hasil akhir yang diharapkan adalah produk atau layanan telah melewati proses pengujian kualitas dan didukung dengan dokumentasi proyek yang lengkap. Keberhasilan proyek diukur dari beberapa indikator, yaitu efisiensi penggunaan anggaran, tingkat kepuasan pengguna atau klien, serta kemampuan tim dalam meminimalkan risiko selama proses pelaksanaan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada slide ini jadwal proyek atau Gantt chart-nya. Jadi Gantt chart ini digunakan untuk menggambarkan tahapan pekerjaan yang dilaksanakan selama proyek berlangsung. Jadi dengan adanya tahap tim ini dapat diurutan pekerjaan, bagian tugas, serta target yang harus dicapai pada setiap fase proyeknya. Fase pertama di sini ada fase inisiasi. Pada tahap ini kami memulai proyek dengan membentuk tim, menentukan peran masing-masing anggota, serta identifikasi permasalahan yang terjadi di kantin kampus. Kemudian setelah kebutuhan proyek dipahami, kami masuk ke fase perencanaan. Jadi pada fase ini tim mulai menyusun rencana kerja secara lebih terperinci. Jadi kegiatan ini dilakukan bisa meliputi penyusunan jadwal proyek, pembagian tugas setiap anggota tim, kemudian bisa juga penyusunan BBS-nya, serta perencanaan anggaran dan identifikasi risiko yang mungkin terjadi selama pengembangan sistem. Tahap perencanaan sangat penting karena menjaga kedepan agar proyek dapat berjalan secara terarah dan meminimalkan kemungkinan keterlambatan.
Selanjutnya di sini ada fase eksekusi. Itu fase inti dari proyeknya. Jadi pada tahap ini seluruh rencana yang telah dibuat sudah diimplementasikan. Jadi kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan tampilan website atau pembuatan database serta pengembangan fitur-fitur yang ada pada, dan tahap terakhir ada fase penutupan. Setelah selesai dikembangkan dan diuji, dilakukan proses yang namanya implementasi atau development hingga si website ini digunakan oleh mahasiswa dan pengelola kantin. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi hasil proyek, dokumentasi akhir, serta bahan siswa pada pihak. Selanjutnya ada slide, ada perbandingan antara ya, atau kita sebut juga dengan realisasi dan selama tujuan dari analisis untuk mengetahui apakah berjalan sesuai yang telah pastikan tidak terjadi pembangkang biaya yang dapat mengganggu sama biaya material. Di pada kategori ini, di anggaran ini kebutuhan yang kait dengan buat hosting kebutuhan teknis dari total anggaran yang besar bagian tenaga kerja, waktu dan sumber daya yang dikeluarkan dalam melakukan per 95% yang menunjukkan bahwa si kerja di besar. Dan ada biaya operasi kebutuhan langsung dokumentasi dan aktivitas operasional lainnya lah. Ini penggunaan anggarannya sekitar 60%. Jadi dia cadangan biaya yang mendukung kegiatan proyek hingga tahap dana cadangan atau disiapkan untuk mengatur kebutuhan tidak. Jadi dari total dana cadangan yang disediakan sekitar 25% yang digunakan. Jadi dari pemasukan draft secara proyek memastikan bahwa penggunaan dana tetap efisien. Risiko pembengkakan biaya dapat dan seluruh aktivitas proyek dapat berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Di selanjutnya jelaskan. Oke, pada slide selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai alokasi sumber daya proyek. Sumber daya yang dimaksud meliputi tenaga kerja, waktu, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya yang digunakan selama pelaksanaan proyek. Nah, pengalokasian sumber daya dilakukan secara proporsional agar setiap aktivitas dapat berjalan sesuai jadwal tanpa mengalami kekurangan ataupun kelebihan kapasitas. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, produktivitas tim dapat dipertahankan dan resiko keterlambatan pekerjaan dapat diminimalisir. Ke slide selanjutnya yaitu status progres ya. Ya, berdasarkan hasil pemantauan terakhir, tingkat penyelesaian proyek yang kami jalankan itu mencapai 78%. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar milestone
yang direncanakan telah berhasil diselesaikan sesuai target. Selain itu, belum ditemukan hambatan kritis yang berpotensi mengganggu jadwal penyelesaian proyek. Nah, saat ini seluruh tim sedang berfokus pada tahap pengujian evaluasi dan penyempurnaan hasil akhir sebelum proyek diserahkan. Pada slide selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Ferry. Terima kasih Ihsan. Jadi selanjutnya itu tentang kesimpulan dari proyek kami ini. Jadi dari seluruh hasil analisis yang telah kami paparkan itu dapat disimpulkan bahwa proyek itu berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Nah, dari mulai pengelolaan jadwal, anggaran, dan sumber daya itu telah dilakukan dengan baik sehingga progres proyek itu dapat mencapai 78% tanpa kendala yang signifikan. Nah, selain itu juga penggunaan anggaran itu juga masih berada di bawah batas yang direncanakan sehingga menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Nah, dengan kondisi saat ini itu proyek memiliki peluang yang sangat baik untuk diselesaikan tepat waktu dan sesuai target yang telah ditentukan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Ferry. Oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan ada rekan-rekan yang berkenan untuk bertanya tentang proyek yang kami sedang jalankan. Izin bertanya. Ya. Oke, silakan. Mengapa proyek ini dianggap berhasil meskipun baru mencapai 70% penyelesaiannya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya sendiri yang akan menjawab ya. Mengapa proyek ini dianggap berhasil meskipun ya baru mencapai 78% penyelesaian? Karena progres 78% tersebut masih sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Nah, selain itu tidak terdapat hambatan kritis yang menyebabkan keterlambatan proyek. Dengan kondisi saat ini target penyelesaian proyek masih dapat dicapai tepat waktu. Jadi begitu untuk jawaban yang Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan proyek berada dalam kondisi under budget? Oke, jadi tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan proyek berada dalam kondisi under budget ya? Nah, jadi kalau under budget itu berarti biaya aktual yang dikeluarkan itu lebih kecil dibandingkan anggaran yang telah direncanakan. Nah, jadi kondisi ini itu menunjukkan bahwa penggunaan dana proyek itu masih efisien dan tidak melebihi batas anggaran yang ditetapkan. Ya, begitu. Oke, semua pertanyaan sudah diselesaikan dengan baik. Mungkin cukup sekian ya untuk sesi tanya jawabnya. Kami dari kelompok yang diketuai oleh Johannes pamit undur diri. Saya Ihsan Abdillah dengan hormat pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.